Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, calon penghuni surganya Allah yang selalu istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam mengasuh, istiqomah dalam mendidik putra-putri tersayang tercinta di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada perjuangan yang luar biasa melainkan perjuangan seorang ibu dari awal mengandung 9 bulan sampai dengan melahirkan, mengasuh, mendidik sampai dengan hari ini, sehingga pahalanya mungkin lebih besar dibandingkan laki-laki atau seorang suami biasa. Yang memang kata hadis Rasulullah SAW bahwa surga itu di bawah telapak kaki seorang ibu. Maka kita yang sebagai anak yang kemungkinan hadir pada kesempatan hari ini, kalau ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah meninggalkan doa dari seorang ibu bagi yang masih punya ibu. Karena memang kalau ingin kita sebagai seorang ibu dihormati oleh anak-anak kita, kita yang harus memberikan contoh kepada anak-anak kita bahwa kita menghormati ibu kita. Jangan pernah menyalahkan anak. Kalau seandainya kita punya anak, tetapi kok nampaknya anak kita ini sulit banget untuk nurut sama kita, untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik sama kita. Kalau kita suruh sholat kok nampaknya sulit banget gitu. Kalau kita ajak untuk berbuat baik, untuk ngaji Quran dan lain sebagainya, nampaknya butuh perjuangan ekstra. Jangan menyalahkan putra putri kita. Check and recheck diri kita sendiri. Mungkin kita juga pernah begitu sama kedua orang tua kita. Bahasanya adalah para ulama itu kalau seandainya kita ingin dihormati oleh anak-anak kita, maka dimulai dari kita dulu menghormati kedua orang tua. Tapi saya yakin kalau ibu-ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini adalah salah satu bentuk contoh yang nyata bahwa mencintai seorang anak itu sungguh luar biasa. Rela mematikan kompor lagi masak karena anak sudah merengek ingin berangkat ke TK. Bagi yang ngantar, sudah siap-siap, tiba-tiba di tengah perjalanan anak kita teriak di motor, "Mak, bukunya ketinggalan," balik lagi. Kan gitu. Luar biasa. Dan kita sangat dianjurkan begitu. Dan banyak suami yang tidak paham dengan hal itu. Saya itu menyaksikan sendiri betapa bahwa besar perjuangan seorang ibu itu ketika kami dianugerahi anak kembar. Dulu ketika anak kami itu lahir yang pertama, Syifa itu, saya tidak merasakan betapa, tidak terlalu sering merasakan bagaimana sibuknya ngurus anak gitu.
Tapi ketika dikasih Allah anugerah kembar, disitulah saya merasakan bangun jam 1 malam, jam 2 malam, bikin susu botol dan sebagainya. Selama 6 bulan itu ketika rewel kami punya anak kembar, kami sulit buat senyum jam 2 malam. Ketika istri saya bantu yang satunya, saya ngurus yang satunya, sama-sama kadang-kadang sama-sama BAB, sama-sama pipis, penuh pampasnya, sama-sama kehabisan air susu ketika di botolnya karena memang susunya susu formula, tidak menggunakan susu badan karena memang tidak ada begitu, kering. Sehingga ketika bangun jam 1 jam 2 dini hari itu, saya nengok wajah istri saya, dia pun tidak senyum. Pas pagi-pagi saya tanya, Mi, tadi pas malam Umi nengok muka Abi enggak? Nengok katanya. Abi senyum enggak? Enggak. Memang saya baru merasakan begitu. Betapa luar biasa pengorbanan seorang ibu ketika saya pergi sekolah, ngajar di MTSN Sintang, kalau hari Sabtu ngajar di SMK Kesehatan. Dari pagi subuh anak saya bangun sampai saya pulang jam 2 siangnya, setengah 4 saya baru pulang ke Mangkurai sana. Betapa dia ekstra dari pagi sampai sekarang ngurus anak, karena di rumah tidak ada yang bantu ngurusnya. Luar biasa. Maka sungguh tidak ada surga bagi seorang anak yang kalau dia sudah punya keluarga sendiri, sudah berumah tangga, sudah dewasa minimal, ketika dia berani meneteskan air mata ibunya, maka surga bukan lagi menjadi miliknya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, hari ini masih ada kesempatan buat ngaji, meskipun sebulan sekali. Itu pun yang datang wajah tu wajah ya. Ya enggak. Memang kalau disuruh ngaji itu memang begitu, Bu. Berat disuruh ngaji itu. Coba kalau suruh main poli. Bukan di sini. Ini apa, ibu-ibu TK yang ada di Ukraina sana. Ya. Ada kalau suruh senam zumba. Masya Allah, tanpa disuruh pun buat jadwal seorang. Padahal cuma seminggu sekali. Tapi kalau ngaji sebulan sekali, nampaknya berat sekali. Pakai banyak alasan. Kalau di grup itu mulai izin ya Bu dia, izin ya Umi, izin ya Bunda, kami lagi ini, kami lagi itu dan sebagainya. Banyak sekali ya. Maka sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kehadiran kita pada sore hari ini menambah keberkahannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil akhir, di yaumil kiamah, di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah SAW, wahai sahabatku, nanti kalau kalian bertemu dengan satu orang ini, maka mintalah doa kepadanya. Sebab orang ini, kata Rasulullah, tidak dikenal oleh penduduk bumi, tetapi dikenal oleh penduduk langit. Bahkan kata Rasulullah, sebelum dia wafat, sendalnya sudah terdengar gerakan terompahnya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat bingung, siapa orang ini? Dikasih tanda-tandanya sekian, ciri-cirinya sekian. Nanti kalau sahabat ketemu dengan orang ini, minta doa kepadanya, sebab doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia memiliki amalan yang spesial. Ternyata amalannya sederhana. Kalau waktu sholat dia sholat, waktunya berzakat dia berzakat, waktunya sedekah dia punya harta lebih dia bersedekah, waktunya tahajud dia tahajud.
Sempat baca Quran, dia baca Quran, dan lain sebagainya. Bersilaturahim, silaturahim dengan yang lainnya sebagainya. Tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Cuman yang jadi amalan spesialnya adalah ketika dia pulang ke rumah, ada satu orang di rumahnya, kekasihnya, yang dalam kondisi lumpuh, matanya tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, hanya disuapin oleh anak ini. Siapa dia? Dia adalah ibundanya yang tercinta. Siapa namanya? Namanya Uwais Al-Qarni. Pemuda yang tidak dikenal oleh penduduk bumi, tetapi dikenal oleh penduduk langit. Amalannya sederhana, tetapi dia sangat memuliakan ibunya. Apapun yang diminta oleh emaknya dia sampaikan, dia lakukan. Tidak ada pernah satu pun yang diminta diinginkan oleh ibunya, tidak pernah dia tidak lakukan. Selalu dia laksanakan. Tetapi ada satu yang belum sempat dia kabulkan, ketika ibunya minta naik haji. Ibunya manggil, "Nah, come here please, sit down please." Kalau bahasa terjemahannya, kadia cicing, calik, kadia. Kalau bahasa Sunda yang bahasanya Bu Wida ya, gitu. Kemarin Mama mau ngomong, nah, Mama tuh satu yang belum diinginkan, yang belum terkabul yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu, Ma? Mama pengen naik haji. Masya Allah. Tetapi uangnya tidak ada. Sementara dari negara yang didiami oleh Uwais Al-Qarni menuju ke Mekah Al-Mukarramah, waktunya kalau menggunakan kendaraan 40 hari 40 malam baru sampai. Apalagi berjalan kaki. Tetapi Uwais Al-Qarni minta sama Allah, "Ya Allah, ya Allah, berikan kemudahan kepadaku untuk bisa memberangkatkan ibuku naik haji." Resikonya luar biasa, dan Allah maha memberikan skenario yang terbaik. Allah sutradara yang terbaik. Allah memiliki drama yang sangat luar biasa, yang mana ending dari dramanya lebih bahagia daripada ending sinetron yang kita tonton di televisi. Kalau televisi sudah paham kita, Andin berpisah sebentar dengan Albaran. Ketika Albaran naik pesawat, kecelakaan, lama dia tuh ketemu. Tiba-tiba dengan izin Allah ketemu Albaran dalam keadaan kurus. Ketemu di hutan, ada 3 orang yang selamat. Ya enggak, Andin langsung lah, ya enggak, bahagia ketemu dengan suaminya. Elsa hampir masuk penjara. Dia galau karena Nino mau menceraikannya, karena anaknya meninggal dunia ketika naik ke dalam sebuah mobil. Ternyata yang punya cerita, yang punya skenario itu adalah Ricky, ingin membunuh Nino. Saya tahu ya, karena istri saya nonton. Sering lihat. Apa sih itu, Mi? Itu Ikatan Cinta. Oh, lihat sebentar, habis lihat lagi. Oh gitu jalan ceritanya. Apalagi kalau film di Indonesia, film Azab, Rahasia Ilahi, udah ketebak, endingnya udah ketebak. Rumahnya itu ya, warna putih, gedung tingkat 2. Ya enggak, depan pintu gerbangnya warna coklat. Itu terus. Ya enggak, dan orang-orangnya pun itu terus. Endingnya pasti bahagia. Kalau ada orang yang bikin ulah itu ketabrak mobil, jatuh, stroke, lumpuh, itu ya masalahnya. Udah ketahuan ya enggak? Ya kan? Tetapi kalau Allah memberikan skenario terbaik kepada kita, seringkali kita itu tidak merasa baik-baik saja. Apalagi bagi orang yang belum sadar dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih banyak mengeluhnya dibandingkan rasa bersyukurnya.
Padahal Allah sudah bilang sama kita, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta dengan orang-orang yang sabar. Kan begitu. Betapa banyak orang tua yang dalam hatinya menghujat anaknya ketika sedang nakal-nakalnya. Mulutnya senyum, dalam hati dasar kau anak antum ya. Ya kan? Maka wajar. Ya, jangan sampai mengucapkan kalimat itu walaupun tidak dari lisan tapi dalam hatinya. Ya. Ibu pernah dengar ketika diputar-putar oleh mereka kaset-kaset rekaman murotal Imam As-Sudais Mekah Al-Mukarramah itu, Masjidil Haram Mekah itu, kalau mau Jumatan itu dulunya dikenal sebagai anak, ya sama wajar kalau anak-anak kita yang nakal gitu, normal seperti anak-anak nakal. Namanya anak itu nakal ya wajar. Yang tidak wajar itu udah mak-mak nakal, itu tidak wajar. Ya enggak, bapak-bapaknya nakal itu tidak wajar. Kalau anak-anak kita rewel ya wajar lah, anak-anak namanya. Kalau dia A saja A, tidak bisa berubah jadi B, wajar lah. Tapi kalau udah tua, nakal, rewel, itu yang tidak wajar. Kalau anak-anak kita kerampak, wajar aku kerampak. Tapi kalau yang udah tidak wajar itu udah tua-tua kerampak. Itu buat judul film, apa judul filmnya, tua-tua kerampak. Kalau kerampak tua susah. Ya enggak, seringkali kita tuh begitu. Ih Pak Ustadz, anak aku tuh sejak kerampak. Enggak, sebenarnya kerampak tuh ibu. Dia pun cuma pengen satu, ya pengen jajan, itu aja. Ya kan? Tapi dua tuh nak mau ngasih uang jajan, itu aja bang. Jadi bagaimana kalau kita posat sama-sama kerampak? Yang kecilnya kerampak, emak juga kerampak, kan gitu. Padahal Allah bilang begitu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Awal ayatnya dikasih ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, wahai orang-orang yang beriman. Kalau antum benar-benar beriman, kalau kita benar-benar beriman, kalau ada persoalan hidup, ada permasalahan, ada keinginan, ada cobaan, dua solusinya, satu sabar, dua sholat. Jangan curhat sama yang lain. Curhat sama Allah. Pasti ada solusinya. Terkadang solusi dari Allah itu tidak kita duga dan tidak kita kira. Dan biasanya pertolongan Allah itu tanpa kita pahami. Kok bisa ya? Tiba-tiba Allah sudah bantu. Tapi kalau kita curhat sama orang lain, syukur kalau orang lain itu memberikan solusi yang terbaik. Kalau enggak, tiba-tiba kita punya masalah sama suami kita, curhat sama ibu-ibu yang suka ngerumpi sebelah rumah kita. Apa jawabannya? Lebih baik ibu cari kerja dia, katanya. Baik enggak solusinya? Enggak, malah rela. Kalau bahasa Sungai Durian tuh lelak lebur rumah tangga kita, ya enggak? Ya kan? Hancur lebur rumah tangga kita. Kenapa? Salah curhat. Tapi kalau sama Allah, insya Allah kan gitu. Satu solusinya sabar. Sabar itu berat, kata Allah. Sabar itu pelajaran yang paling luar biasa, yang tidak pernah berhenti sampai seumur hidup kita. Sabar. Yang kedua sholat. Cek dua ini caranya nih. Kalau ada permasalahan, ada persoalan, ada keinginan, ada kemauan sama Allah, sabar, sholat. Terkadang Allah itu memberikan kita, memberikan kita dengan cara sabar. Ya enggak, memberikan kita dengan cara yang tidak kita inginkan. Contoh,
Pak Basir pengen motor KLX. Allah tidak kasih KLX, Allah kasih motor Matic. Karena Allah tahu Pak Basir kalau pakai motor KLX kakinya nggak nyampe. Karena motor itu tinggi. Ya enggak. Dan mungkin harus cari kursi gitu buat naik atas motor. Begitu. Satu, sabar. Dua, sholat. Pak Ustadz, saya tuh udah nggak sabar. Kalau ada ibu-ibu yang ngomong begitu, Pak Ustadz, aku tuh udah nggak sabar. Berarti dia tidak sabar. Sabarku udah habis. Berarti dia tidak sabar. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Yang kedua, cek sholatnya. Mampu enggak sholatnya merubah keadaan hidupnya? Coba kita lihat kalau kita pergi ke warung minum es cincau. Coba sekali kita belajar dengan es cincau. Es cincau itu walaupun digaul dengan sirup, dikasih gula pasir yang manis, hanya kuahnya, hanya airnya. Cincaunya kalau dicuci lagi tetap tidak berubah rasanya. Tetap rasanya jadi tetap tawar. Artinya apa? Kalau kita jadi cincau, jangan terpengaruh dengan keadaan. Di samping kanan kiri kita. Ingat, sebaik apapun kita, tetap ada orang yang ngomongin kita. Kalau kita baik, diomongin oleh orang yang buruk. Betul enggak, Bu? Kalau kita buruk, diomongin oleh orang yang baik. Ada enggak orang yang selamat dari pembicaraan orang lain? Ada enggak rumah tangga kita yang selamat dari diusik oleh orang lain? Enggak. Selalu sholat kita kurang. Tepat waktu enggak? Sering telat. Subuhnya sering telat. Ketika dapat masalah, ya Allah, aku kan sudah sholat, tapi kalau dapat masalah lagi, kata Allah, telat loh sholatnya. Sedekah kita kurang. Bacaan Quran kita kurang. Infak kita kurang. Alih-alih berbakti sama suami, mungkin masih banyak kurangnya. Ya enggak? Tapi ketika dapat masalah, seolah-olah kita ini sudah melakukan hal yang terbaik. Maka pesannya adalah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wasshalah innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Orang yang sabar disayang Allah, kan gitu. Kalau bahasanya anak-anak TK itu kan, guru TK tuh, sabar sayang. Bunda, Umi, dia tuh mukul saya. Maafkan dia sayang ya. Orang sabar itu disayang Allah. Bukan orang yang sayang perutnya lebar, bukan. Ya enggak. Tapi orang yang sabar sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses perjuangan Uwais Al-Qarni menandakan dia sebagai seorang anak yang sabar. Masya Allah, luar biasa. Ada enggak anak yang tidak sabar saat ini? Ketika orang tuanya sudah masuk usia senja, masuk usia pikun, ya, banyak anak yang tidak sabar mengasuh kedua orang tuanya. Ya, Bu, Ibu, Bu. Sabar. Ya, gitu. Betapa banyak coba anaknya ada 7. Ketika orang tua masuk usia senja, sudah masuk pikun, 7-7-nya berebut tidak mau ngurus orang tuanya. Abang jalan, dah, kau jalan deh. Masalah uang, kebiayaan kebutuhan mama, abang yang biayain. Cuman tinggal tempat adek. Kita tanya adek yang ketiga ya, katanya, dek, kau kan perempuan, kau lebih teliti lah dek. Kalau aku tuh laki-laki, istriku belum tentu suka dengan emak kita. Selesai urusannya. Ada nggak di sini? Banyak. Yang datang ke rumah kami itu banyak tuh. Masih ada rumahnya di situ, rumah saya tuh. X. Coba pindah ke Mengkurai sana. Ya ada. Betapa banyak datang ke rumah coba. Orang tua bawa tongkat, tetek, nangis. Kenapa? Masalahnya satu ya. Anaknya berebut harta warisan sementara orang tuanya masih hidup.
Ya, luar biasa. Mohon maaf kalau ada di antara kita yang seperti itu. Mohon maaf kalau tersinggung. Mohon maaf kalau saya sengaja menyinggung. Benar, banyak yang begitu. Apalagi kalau punya anak laki-laki yang dia sudah punya rumah sendiri, takut memasukkan orang tuanya ke rumahnya hanya gara-gara takut di rumahnya itu istrinya tidak suka dan tidak cocok dengan orang tuanya. Masya Allah, dia lebih pilih istrinya. Istri yang terbaik adalah istri yang mensupport suami untuk sayang sama orang tuanya. Istri yang durhaka adalah istri yang mensupport suami untuk menjauhi kedua orang tuanya. Tuh bang, tengok tuh bang, umat duan tuh bang. Ya Allah bang, beda dengan umat aku bang. Selesai urusannya. Banyak yang begitu, banyak. Bagi orang yang tidak beriman kepada Allah tuh banyak yang begitu. Ya enggak, susah untuk cocok sama orang tua tuh susah. Maka wajar ketika dia punya anak, anaknya tidak berbakti kepada dia. Kenapa? Karena dia juga begitu. Karena kan orang tua kita kan tidak hanya orang tua kandung yang melahirkan dan membesarkan kita, tetapi orang tua mertua kita, orang tua suami kita yang harus kita baiki juga. Support dong. Jangan sampai membuat suami kita durhaka kepada orang tuanya. Kalau suami kita diam-diam ngasih, dipotong uang gaji per bulannya, ngasih ke orang tuanya, ketahuan sama kita, mohon jangan marah, bicarakan baik-baik. Bang, aku tengok abang ini gajinya 4 juta sebulan, tapi kok abang ngasih saya itu cuma 2 juta aja. Bang, kemana duitnya? Dek, maafkan abang ya, abang tuh ngasih orang tua kita, orang tua abang di kampung sana. Oh, dia gak apa-apa, tapi lain kali tuh ya beda. Tapi lain kali beda ya bang ya. Siapa tahu adik mau nambah juga, nitip beli bawang ke, nitip beli salai lais ke, ya, beli buah-buah gitu, enak rasanya kan begitu. Saya tuh sama istri tuh begitu. Nah, kalau orang tua saya yang datang, kau tanggung jawab. Siap, tapi istriku bilang, oke Abi, tapi kalau orang tua kamu yang datang, aku tanggung jawab. Oke, deal, kami udah begitu. Jadi kalau mertua saya yang sering datang ke rumah, saya tanggung jawab. Ngantar ke sana, ngantar ke sini, ke sana ke sini. Kenapa? Berbakti dong sama orang tua. Kan begitu. Tapi kalau seandainya orang tua saya yang datang, dia siap. Ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih ini, masak ini, masak itu, dia tanggung jawab. Kenapa? Ayo kita pakai subsidi silang dalam rumah tangga untuk kedua orang tua kita. Itu subsidi silang namanya. Ya, saya silang sama mertua saya, dia silang sama mertuanya. Intinya sama kan begitu. Banyak yang begitu. Banyak yang tidak bisa menjadi anak yang baik. Uwais Al-Qarni diminta untuk naik haji, dia belum siap. Tetapi suatu hari dia dikasih anak sapi, anak lembu oleh tetangganya, anak lembu yang belum bisa ngapa-ngapain, cuma bisa nyusu aja anak lembu itu. Yang dia siapkan di atas gunung, dia bikin kandang, dia ambil rumput, dia ambil air minum, turun naik dari gunung tersebut untuk ngasih sapinya sampai tumbuh besar. Berapa lama? Berapa tahun? Bahkan sampai bertahun-tahun, sampai kekar dia punya tubuh, sampai bulat dia punya betis, sampai kekar dia punya lengan. Bahkan dia buatkan kursi yang ada talinya dengan alasan supaya nanti ketika berangkat haji, emaknya sya'i, tawaf, ngeliling Ka'bah, latra jumroh, berjalan rumah ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah, tidak mengizinkan kaki emaknya melangkah atau menginjak ke tanahnya. Masya Allah. Sambil menyuapin emaknya, mak, besok kita berangkat naik haji. Nangis emaknya, kok bisa? Diceritakan sama Uwais Al-Qarni, kemarin saya dikasih sapi, anak sapi, sudah berapa tahun yang lalu saya pelihara, sudah besar, saya jual anak sapinya buat kita biaya berangkat naik haji. Mengangkat kedua tangan emaknya, ya Allah,
jadikanlah anakku masuk surganya Allah sebelum dia wafat, sendalnya sudah duluan nongkrong di surga. Merek Swallow. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Berbakti sama orang tua. Siapa lagi? Anak yang sabar, Ismail alaihissalam. Bayangkan mau disembelih sama Ibrahim. Kalau bahasa kita dalam Quran surah As-Saffat ayat 100 itu, kalau bahasa kita gitu dengan mempertimbangkan translate bahasa kita, nah kesini bahna. Semalam tuh bapak bermimpi nyembelih kau. Keti kisah menurut ikau, dan itu bahasanya bapak. Gimana menurutmu nak? Senyum Ismail. Tidak apa-apa ya. Kalau begini perintah Allah, saya pun siap menjalankannya. Insya Allah ayah akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Tapi kan tidak jadi disembelihnya. Perintah Allah untuk Ibrahim menyembelih putranya Ismail bukan jasad Ismail, tapi menyembelih rasa kepemilikan dirinya atas Ismail, supaya kalau terjemahkan bahasa kita sekarang bahasa modern, supaya seorang ibu, seorang anak tidak memberikan kebebasan yang ekstra, manja yang ekstra kepada anak, sehingga dia lupa berbakti kepada orang tuanya dan lupa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, betapa banyak ibu yang menitipkan anaknya sama mamanya. Ma, aku kerja ya, titip cucu mama. Dulu mama kita tuh udah capek ngurusin kita. Sekarang bantu capek ngurusin cucunya, anak kita. Tersinggung tuh. Ayo, maju ke depan kalau tersinggung. Ayo. Oke. Kecuali kalau orang tua kita, udahlah, tidak apa-apa, sini. Nenek itu rindu kalau nggak ketemu sama cucu, ya Allah, nangis-nangis kalau coba, itu silakan keikhlasannya. Tapi kalau nyuruh, kita lebih pilih urusan dunia dibandingkan urusan anak di rumah. Kita letakkan dia kepada orang tua kita. Siap-siap durhaka yang berbalut dengan kerjaan. Sadaqallahul azim. Dahlah, sore ini merah-merah lah muka gitu ya. Agak pedas. Ya, siap-siap. Bertanya banyak. Oh, banyak. Maka saya bilang sama istri saya, jangan nyuruh orang tua. Walaupun dia ikhlas, tidak merasa direpotkan, tidak merasa diganggu, kita merasakan sendiri. Bagaimana rasanya ketika kita itu ngasuh anak kita, sementara orang tua kita yang asam uratnya kadang-kadang kambuh tiba-tiba. Kita titipkan anak kita kepadanya. Begitu. Hati-hati. Nah, maka kalau gajian pertama ngasih orang tua tuh beli kulkas, mesin cuci. Banyak tuh di antara kita tuh kalau ngasih bulan pertama tuh jeruk sekilo, gorengan 50.000 sama orang tua, ya. Nah, mungkin di sini ada yang sudah jadi orang tua yang punya anak yang besar, ya enggak? Atau mungkin dia sering ngantar cucunya ke TK dikarenakan kita sibuk, ya, dan sebagainya. Nah, itu harus kita hati-hatikan. Kenapa? Karena surga di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya bukan di bawah telapak kakinya. Ditengok pulang ke rumah, mana surga di bawah mami? Kok nggak ada ya? Kakinya keriput gitu, kok nggak ada surganya? Bukan begitu maksudnya. Saking mulianya seorang ibu mengalahkan kemuliaan surga. Kalau ingin mendapatkan surganya Allah, muliakan seorang ibu. Siapa? Ibu kita. Kalau saya udah nggak lengkap, mak saya ada, bapak saya kandung ada, cuman ibu mertua saya udah nggak ada dari pihak istri saya.
Kami cuma punya bapak mertua, bapak istri saya. Kalau seorang tua saya alhamdulillah masih lengkap. Nah, selama masih ada, ayo kasih contoh sama anak-anak kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, supaya kelak anak kita juga berbakti sama kita sebagai orang tuanya. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Sesuai janji, sesuai kontrak, jam 5 kurang 15 menit off. Enggak apa-apa. Dispensasi 5 menit. Ya, untuk doa semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau yang Maha Melihat lagi Maha Menatap, ya Allah. Engkau yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Allah ya Ghafar, Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan, kekhilafan, tutur kata bahasa kami yang keliru. Ya Allah, ampuni dosa kami yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang dahulu maupun yang kemudian. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Kasihlah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah mengasihi kami semenjak kami masih kecil. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, baik orang tua kami yang masih ada maupun orang tua kami yang sudah tiada. Wabil khusus ya Allah, bagi orang tua kami yang masih ada, Kau lapangkan kehidupannya ya Allah. Kau terangkan kehidupannya ya Allah. Kau murahkan rezekinya ya Allah. Kau sehatkan badannya ya Allah. Istiqomahkan mereka dalam kebaikan di jalan-Mu ya Rabb. Ya Allah, wabil khusus kepada kedua orang tua kami yang sudah tiada, ibu bapak kami yang sudah wafat ya Allah. Kau lapangkan kuburnya, Kau terangkan kuburnya. Kau terima segala amal ibadah semasa hidupnya ya Allah. Ampuni dosa-dosa semasa hidupnya ya Allah. Tempatkan mereka di tempat-Mu yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang hafiz Quran 30 juz, yang rajin sholat, yang rajin baca Quran, yang berbakti kepada kami sebagai kedua orang tuanya. Ya Allah, izinkan kami ya Allah memberikan rezeki yang halal kepada anak-anak kami, sehingga kelak dia menjadi sukses dikarenakan kami menjadi orang tua yang berbakti kepada-Mu dan berbakti kepada orang tua kami dan bermunajat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, kabulkan permohonan kami pada sore hari ini. Jadikanlah kami ya Allah orang tua yang bijaksana. Kabulkan doa-doa kami sebagai orang tua yang hadir pada sore hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Maulana Muhammad. Sekian tausiah singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.